Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wasallam. Sekarang kita lanjut lagi. Ini perkuliahan ke-7 terakhir dari perkuliahan sebelum evaluasi tengah semester. Setelah ini UTS. Ya, untuk UTS sudah bisa diklik di link Google, ada soalnya, tinggal jawab. Nanti dijawab di Google Form di Classroom. Tapi Pak tidak bisa Pak. Oh, cuma untuk sekarang ini terkunci. Karena setiap bulan ini sudah lewat kemampuan Google menyimpan 10 giga. Jadi harus dibeli dulu. Nanti saya akan beli lagi baru terbuka. Jadi untuk sekarang belum bisa dibuka. Nanti mungkin beberapa hari atau minggu ke depan nanti akan beli lagi dibeli tempat penyimpanan Google. Ya, nanti dikerjakan setelah terbuka oleh Google. Sekarang kita lanjut ke pembahasan desain perkerasan jalan. Ini untuk perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Desainnya sama-sama mendesain perkerasan. Kalau lentur berarti bahan ikatnya aspal. Kalau kaku berarti bahan ikatnya semen. Ini yang pertama perkerasan lentur. Untuk merancang desain perkerasannya, ini data-data harus dilihat. Jadi perlu dirancang untuk beberapa tahun. Nah, ini ada 20 tahun, ada 40 tahun, ada minimum 10 tahun. Nah, kalau jalan tanpa penutup, tanpa service, yang minimum 10 tahun. Kalau perkerasan kaku, itu 40 tahun umur rencananya. Kalau lentur bisa 20 tahun, bisa juga 40 tahun. Kalau di sini diambil 20 tahun. Begitu juga data yang harus diambil adalah tingkat pertumbuhan lalu lintas minimum. Nah, perlu diambil datanya ini 2011 sampai 2020, dan di atas 2020 ini 2021 sampai 2023 ini dihitung berapa persentase perkembangan kendaraan. Untuk jalan arteri yang perkotaan itu 5%. Jadi data sebelumnya, data perencanaan ke depan 4%. Jalan kolektor 3,5%. Dapatkan data sebelumnya, data ke depannya ya 9 tahun ke depan atau 10 tahun ya 2,5%. Kalau jalan desa sebelumnya 9 tahun sebelumnya 1%, 9 tahun setelahnya atau 10 tahun setelahnya 1% juga. Nah, ini untuk jalan yang digunakan yang akan dibangun adalah jalan kolektor. Umur rencana 20 tahun. Nah, ditentukan tingkat pertumbuhan tahunan itu 3,5% dari data. Diambil di lapangan tentunya. Dari dinas bisa juga diambil. Dari dan dari mana saja yang bisa memberikan data, namanya data sekunder. Ada data primer, kalau data primer itu diambil sendiri di lapangan, kalau data sekunder dari kantor-kantor di dinas. Data lainnya adalah data jalan, di mana lokasinya ini di Manyaran. Manyaran di mana? Surabaya kalau tidak salah ini. Untuk jenis jalan kolektor, karakteristik jalannya 2 lajur 2 arah. Tentunya umur rencana tadi 20 tahun, disingkat WR. Tingkat pertumbuhan tahunan, disingkat I, 3,5%. Kemudian ada TM, traffic multiplier 1,9. Jalan sudah dirancang tadi 2 lajur 2 arah, dengan faktor distribusi lajur 100%. Nah, ini data lalu lintas harian lokasi rencana. Jadi ada beberapa kendaraan yang lewat. Ini ada truk, 3 jenis truk, dan bis 2 jenis, kecil dan besar. Ini datanya LHRT, lalu lintas harian tahunan ya, tahunan. Sudah dijumlah semuanya 2.169.
truk, dan bis. Nah, ini rumus yang akan digunakan. Mencari ESA 4, apa itu ESA 4? Nah, lintasan sumbu standar, ekuivalen untuk 1 hari. Ada CSA 4, nah CSA ini sudah ada penjelasannya. Kumulatif ya, jumlah beban sumbu standar ekuivalen selama umur rencana. Jadi rumusnya sudah ada, datanya sudah ada, ya LHRT misalnya kalian PDF 4, ini sudah ada datanya di atas. Tinggal dikalikan, dapatkanlah hasil. Nah, diperoleh datanya ini, jenis kendaraan tadi truk 3 jenis, PDF 4, LHRT, ESA 4, ini CSA 4, ini hasil perhitungan, CSA 5 dari rumus di atas ya. Setelah didapatkan totalnya juga dijumlah, kemudian ditentukan tipe perkerasan, nah tadi perkerasan lentur ya. Ini ACWC. Diambillah datanya. Pembelian jenis perkerasan. Antara 10 sampai 20 tahun ya. Jadi diambil 2. Ini 20 tahun, ada angka 2. Data lanjutan ini untuk ACWC, ini cocok untuk umur rencana 20 tahun. Kemudian cocok diterapkan di Indonesia. Bahan pengikatnya itu mampu meningkatkan umur pelayanan, umur fatik. Fatik itu retak. Retak ketahanan deformasi akibat berat. Ini diambil lagi data tanah. Ini dengan CBR, ini diambil di tanah, kemudian dites di laboratorium. Ini CBR didapatkanlah 5. Maka struktur fondasi jalan ini dilanjutkan dengan CBR 5. Nah, menggunakan SK5. SK5 ini. Dari solusi fondasi jalan yaitu memerlukan peningkatan tebal minimum tanah dasarnya subgrade ya, tanah dasar sebesar 10 cm atau 100 mili. Ini tertulis itu 100. Kemudian struktur fondasinya subgrade tanah dasar, kemudian fondasi subbase. Ini dari muka air tanah, tingkat tanah dasarnya 60 cm, dari muka air banjir 50 cm atau 500 mili. Ini sudah ada di sini. Nah. Ambil dari tabel, sudah ada ditabelkan. Deskripsi lagi struktur fondasi. ACC tabelnya 40 mili. Ambil dari data yang ada. Jadi tabelnya sudah ditabelkan. Jadi sudah mudah menentukannya. Jadi sudah dapat 40 mili tebalnya perkerasan ACC-nya. Kemudian yang kedua perkerasan kaku ini dengan metode yang sama ya, ditentukan umur rencananya 40. Kita lihat ya untuk bahan perkerasan yang mengikatnya semen 40. Ini sama. Dan korektor adalah 3,5%. Yang data jalannya sama. Yang beda umur rencana 40 tahun. Lalu lintasnya sama juga. Rumusnya juga sama. Nah, diperoleh data setelah dihitung. Setelah dapat di total, di jumlah, dapatlah totalnya, kemudian ditentukan tipe perkerasan. Nah, 40 berarti di atas 30 tahun. Nah, ini sudah ada. 2 juga sama. 10 sampai 32, begitu juga di atas 30 tahun menggunakan angka 2. Untuk kemudian jenis perkerasan. Data lanjutannya ini sama. Hanya tipe perkerasannya kaku ya. Rigid. Cocok untuk volume lalu lintas ya. Lebih dari 30 juta SSA. Biaya pemeliharaan cukup rendah. Kalau ada uangnya, kalau tidak uang mahal. Pembuatan campuran lebih mudah. CBR-nya 5.
dengan kondisi LHRT di atas 2000 jenis tanah lempung, ya, setelah dicek ya CBR-nya, dapatkan jenis tanah lempung, pasir-an. Nah, setelah dapat data tersebut, kemudian dilanjutkan ke struktur pondasinya. Sama, SK5, CBR 5. Di lapis pondasinya minimum 100 mili atau 10 cm. Di atasnya ada lapis pondasi 150 mili atau 15 cm. Jadi pondasinya lapis pondasi 10 cm dan di atasnya ada lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas ya. 10 dan 15 cm. Ya. Kalau ini kaku ini. Lapis pondasi saja. Ini dari muka air tanah. Sama datanya. Ini hasilnya juga sama. Kemudian lapisan drainase dan sabes. Ini bisa kita lihat. Bahasanya di sini ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan. Ini lapis pondasinya, agregat. Ada lapis subgrade, lapisan tanah dasar, kemudian lapis pondasi ini. Kemudian di atasnya, kalau perkerasan kaku berarti beton. Kalau perkerasan lentur berarti aspal. Ini dia pasang geotextile. Nah, ditentukan kondisi lapangan nomor 4. Timbunan, kemudian tepi jalur drainase 500 meter ini drainasenya. Got ya drainase. Setengah kilo dibuat. Solusi alternatif drainase melintang sabes di bawah 10 meter atau pada titik terendah. Diambillah nilai M 0,9. Sudah ada dalam tabel atau dari data. Ini jenis sambungannya, sambungan dowel. Kemudian bahu jalannya menggunakan beton juga. Nah, tebal perkerasan kaku ini didapatkan 350 mili atau 34 cm. Ya, dengan menggunakan rumus. Jadi itulah perhitungan perkerasan, desain perkerasan. Di sini disimpulkan rekomendasi yang dipilih apakah perkerasan kaku atau perkerasan lentur. Nah, disimpulkan perkerasan kaku yang digunakan. Alasannya umur layarnya lebih lama, 40 tahun. Kalau lentur hanya 20 tahun. Lebih tahan pada temperatur tinggi, perawatannya lebih murah, cocok kondisi tanah di daerah diteliti, kemudian settlement lebih rendah. Nah, selesai materi kita dari sekarang ini. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penutup. Kita membahas karakter. Apakah karakter Anda pada Nabi Lut alaihissalam? Apakah sudah ada karakter Anda yang bisa diambil yang sama dengan Nabi Lut alaihissalam? Mudah-mudahan kita mampu mencapai tujuan pendidikan tinggi ya, dengan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila. Ini tujuan pendidikan tinggi. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Sampai jadi teknokrat, engineering juga memiliki akhlak yang baik, karakter yang khas, yang bertanggung jawab, jujur dan seterusnya. Nah, ini kisah Nabi Lut alaihissalam. Bahwasanya Nabi Lut alaihissalam ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam diutus berdakwah di kota Sodom. Ini kota yang terkenal ya, kota Sodom. Penduduk kota Sodom sangat kasar perbuatannya. Mereka suka merampok dan membuat dosa pada sesama mereka. Sesama mereka dirampok. Nabi Lut alaihissalam mendapatkan ya, lumayan. Bukan diterima, tapi dilawan. Kaumnya malah melawan. Tapi Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ini menyampaikan nasihatnya, tetap konsisten menyampaikan agar mereka kembali pada agama yang benar. Menyembah Allah. Ya, meninggalkan perbuatan yang salah.
suka merusak, suka merampok, suka berbuat kejahatan, maksiat. Nah, suatu saat beberapa malaikat berwujud manusia, laki-laki, diutus Allah Ta'ala bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, Nabi Lut alaihissalam ini sangat memuliakan tamunya, dia berusaha melindungi dari gangguan kaumnya. Namun kedatangan para tamunya kan berbentuk manusia, laki-laki yang dilihat oleh kaumnya. Maka beberapa dari mereka datang ke rumahnya untuk mengganggu. Mereka hendak berbuat dosa. Malaikat berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, bahwasanya mereka datang membawa azab dari Allah. Memberikan informasi akan ada azab yang besar. Dan Nabi Lut dan pengikutnya disuruh pergi sama dengan keluarga mereka pada akhir malam. Nah, setelah itu turunlah azab ya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Ta'ala, janjinya benar. Pada waktu subuh mereka ditimpa badai. Mereka ditimpa hujan batu bertubi-tubi ini. Luar biasa. Dan mereka dibalikkan ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi. Ini kena likuifaksi. Bahasa sekarang likuifaksi. Ini sudah terjadi dari sejak dahulu kala. Di zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi, itu karena mereka ya, tidak mau menerima peringatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak berbuat korupsi, tidak berbuat merampok, dan sebagainya. Tidak berbuat maksiat. Karena itu mereka dapatkan azab, kemudian mereka puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman selamat sebelum matahari terbit. Mereka sudah pergi dari kampungnya dan mereka selamat. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Mahasiswa harus saling memberi nasihat ya, kebaikan. Walaupun tidak didengar, terus menyampaikan kebaikan. Dan selalu berusaha menjauhi perbuatan buruk. Kemudian mahasiswa diharuskan sangat memuliakan tamu, dengan memuliakan yang sangat memuliakan tamunya. Kalau ada tamu datang ke rumah, dimuliakan. Kan dianjurkan ya, memberikan apa saja, makanan, minuman yang ada, namanya memuliakan. Nah, dan mahasiswa belajar bangun sebelum subuh untuk beribadah, berdoa sebelum subuh. Sebaiknya jangan ketiduran, bangun sebelum subuh. Itulah bisa kita ambil hikmah. Ya, itu sudah menjadi karakter kita. Kalau belum, ya mari kita terapkan karakter tersebut, ya, saling memberikan nasihat, meninggalkan keburukan, memuliakan tamu, bangun sebelum subuh untuk beribadah. Dengan begitu kita akan memiliki karakter yang baik ya, karakter Nabi Lut alaihissalam. Ya, demikian materinya pada kesempatan ini. Kalau bisa jangan lupa juga absen ya di classroom. Kelas A ini kelas D. Saya absen di sini. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.